Baik adik-adik rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dijadwalkan ya, bahwa materi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran akidah ya, pelajaran akidah. Dari sini Kak Fikri sudah membagikan materi pelajaran kita ya. Dan kita masih membahas atau belajar tentang rukun iman ya adik-adik ya. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Rukun iman ada berapa adik-adik? Siapa yang mau jawab? Rukun iman ada berapa? Rukun iman itu ada 6, Masya Allah, betul. Apa aja tuh rukun iman ada 6? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, ini yang sedang akan kita pelajari, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya, itu adik-adik rahimakumullah. Nah, insya Allah kita masuk kepada rukun iman yang ketiga adik-adik, yaitu iman kepada kitab-kitab ya, iman kepada kitab-kitab. Baik. Mengapa Allah memiliki kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul? Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa sih Allah itu punya kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul alaihi musholatu wassalam? Adik-adik yang baik hati, yang soleh dan soleha, kita harus tahu ya, kenapa ya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya. Dan para nabi dan rasul yang Allah pilih ya, Allah berikan kitab-kitab tersebut kepada mereka. Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril tentunya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang maha penyayang adik-adik. Oleh karena itu Allah tidak membiarkan para hambanya, yaitu kita nih ya, orang-orang yang beriman dan juga manusia secara umum adik-adik ya, diciptakan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah saja. Ya, sebagaimana yang sering Kak Fikri ulang-ulang di kajian kita adik-adik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia tujuannya cuma satu, yaitu agar kita dan juga jin ya, bangsa jin mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 adik-adik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita sudah tahu Allah menciptakan kita semuanya untuk beribadah. Nah, karena Allah adik-adik rahimakumullah berada di atas langit ya kan, Allah kalau misalkan ditanya Allah di mana, kita jawabnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit ya. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy-Nya ya. Karena Allah berada di sana adik-adik, dan Allah tidak mungkin dilihat oleh manusia di dunia,
Oleh sebab itu, agar ibadah bisa dikerjakan oleh manusia, maka Allah mengutus para rasul dengan membawa perintah-perintah, ya. Contoh perintah-perintah Allah tuh apa aja? Sholat, terus bersedekah, terus berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada seluruh manusia, ya. Itu contohnya adik-adik. Yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah tuh apa aja? Larangan-larangan Allah itu seperti dosa syirik. Kita nggak boleh berbuat syirik. Lalu dosa berbuat dosa seperti berbohong, menyakiti orang, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Perkataan seperti kita ngata-ngatain orang nggak boleh. Kalau dengan fisik kita pukul orang, twing gitu nggak boleh adik-adik ya. Yang tertulis di dalam kitab-kitab. Nah, jadi karena Allah nggak mungkin menampakkan dirinya, ya adik-adik, dan juga kita nggak mungkin bisa melihat Allah ketika di dunia. Emang kenapa Kak Vicky? Kok kita nggak bisa melihat Allah di dunia? Emang Allah nggak mampu? Bukan begitu adik-adik, Allah mampu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat, ya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, mencari hamba-hamba Allah yang berdoa kepadanya, bertaubat kepadanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doa-doa mereka di sepertiga malam. Tapi ada sebuah kejadian. Kalau kalian pernah ikut kajian waktu Kak Vicky masih bahas kisah para nabi dan rasul, tepatnya kisah Nabi Musa adik-adik, ya. Nabi Musa minta bisa melihat Allah ketika di dunia adik-adik. Ketika Allah mau kabulkan permintaan Nabi Musa, nggak taunya Nabi Musanya malah pingsan. Udah gitu di dekat Nabi Musa kan ada gunung adik-adik ya. Ada gunung-gunungnya hancur. Begitu. Jadi kita nggak mungkin bisa melihat Allah. Nah, Allah mengutus manusia, diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, dan dia menerima wahyu, menerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, adik-adik rahimakumullah, kitab-kitab tersebut merupakan petunjuk dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini adik-adik, kalian kan semuanya masih sekolah, masih SD. Dulu ingat nggak waktu kalian belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu ada bukunya. Biar kita tahu, biar kita jadi mengerti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kita belajar, kita baca buku, kita diajarin sama guru kita. Nah, manusia biar bisa beribadah kepada Allah dan cara ibadahnya nggak salah adik-adik, maka kita harus baca kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka kita harus mengikuti ajaran para nabi dan rasul, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah ya. Karena kita nggak mungkin kan, kita manusia nggak mungkin melihat Allah. Begitu nggak mungkin, sebagaimana kisah Nabi Musa tadi. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surat Ibrahim ayat 1. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar engkau wahai Muhammad bisa mengeluarkan manusia. Dulu penduduk Mekah adalah orang-orang kafir Quraisy. Sebelum Rasulullah datang, kebanyakan mereka itu menyembah berhala, adik-adik. Menyembah patung yang namanya Lata, Uzza, Hubal. Wah, banyak banget tuh adik-adik. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, diriwayatkan dalam hadis adik-adik ada 300 lebih berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Ya, nah di zaman itulah yang disebut dengan kegelapan. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah. Mereka berbuat syirik, dan kesyirikan merupakan kezaliman. Dan kata Rasulullah, kezaliman itu adalah kegelapan. Ya, kepada cahaya. Contoh adik-adik, misalkan gini nih. Kalian lagi di kamar, tiba-tiba mati lampu. Tep, semuanya gelap. Ada reaksinya macam-macam tuh. Ada yang mama aku takut. Ada yang ketakutan karena gelap. Ada juga yang nangis tiba-tiba karena lampunya gelap. Ada yang langsung kabur, buka pintu, lari keluar rumah, mencari cahaya, mencari tempat yang terang. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti kitab-kitabnya Allah, sama aja kita itu keluar dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang benderang, menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah ya. Mudah-mudahan permisalannya bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalau kalian nggak tahu, tanya ya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, yang soleh dan solihah, berikutnya beberapa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, kitab Zabur. Ya, kitab Zabur ini adik-adik rahimakumullah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kak Fikri minum dulu sebentar. Bismillah. Adik-adik, ada kisah yang menarik tentang Nabi Daud di dalam Al-Quran bersama kitab suci yang bernama Zabur. Allah mengisahkan Nabi Daud itu suaranya sangat indah. Ya, Rasulullah juga mensifati
suaranya Nabi Daud itu kalau lagi baca kitab Zabur sangat indah sekali. Seindah apa Kak Fikih? Seindah suara yang bisa mengundang burung-burung, perbukitan, pepohonan atau tumbuhan yang ada di sekitarnya ikut juga berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah adik-adik, ya. Bahkan adik-adik, kata para ulama, Nabi Daud ini adalah nabi yang suaranya itu indah banget. Ya, kalau kalian suka dengerin murotal Quran yang membacakan seperti Syekh Mishari Rosid, ya, lalu Syekh siapa lagi, Abdurrahman As-Sudais, atau misalkan Syekh siapa lagi, Syekh Su'ud Syuraim hafizahumullahu ta'ala, ya, imam-imam Masjidil Haram atau imam-imam Masjidil Nabawi. Kalian kalau denger, aku suka dengernya, suaranya bagus banget. Nabi Daud alaihi salam suaranya lebih bagus lagi adik-adik, ya. Jadi kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Lalu yang kedua, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adik-adik rahimakumullah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Yaitu Nabi Musa waktu itu sedang mendakwahi, sedang mengajak umatnya dari kalangan Bani Israel agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kitab Injil, ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, yang terakhir adik-adik rahimakumullah, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi totalnya ada berapa adik-adik kitab-kitab Allah yang Kak Fikih sebutkan di sini? Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Apa saja tadi? Yang pertama kitab apa? Zabur. Lalu yang kedua apa? Taurat, pinter. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Barakallahu fikum, ya. Ini dihafalkan adik-adik, ya. Ada kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, ya. Begitu. Nah, adik-adik, nah nih Kak Fikih tampilkan gambar kitab Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu dibuatnya kayak gulungan gitu adik-adik, ya. Nah, ini gambar kitab Taurat, ya. Begitu. Mereka tidak dibukukan sebagaimana kita Al-Quranul Karim, ya. Mereka itu nyimpennya caranya kayak digulung-gulung gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, udah selesai belum melihat gambarnya? Udah, ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah. Nah, ini gambar apa nih? Kitab apa? Kitab Injil, ya. Begitu. Dua kitab ini adik-adik yang masih ada gambarnya. Kalau Zabur gimana Kak Fikih? Kak Fikih udah mencoba adik-adik. Cuma sepertinya sudah tidak ada gambarnya. Yang ada cuma gambar Taurat dan juga gambar Injil, ya. Kak Fikih, kok Al-Quran nggak ditampilkan? Ya, Al-Quran kitab suci kita, masa kita nggak pernah lihat Quran? Di rumah Quran banyak, tapi sayang jarang dibaca. Adik-adik rahimakumullah. Taib. Oh iya, Iza dan Misha, ahlan wa sahlan.
Jadi bukannya Kak Vicky mau ngajarin yang tidak baik ya adik-adik ya. Kak Vicky cuma mau kasih tahu kalian, oh ini tuh kitab Taurat, oh ini tuh gambarnya kitab Injil, begitu. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, kitab Zabur, Taurat, dan Injil, ya, 3 kitab ini adik-adik ya, Zabur, Taurat, dan Injil sudah banyak diubah-ubah oleh orang-orang kafir. Ya, mereka mengubah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dengan tulisan-tulisan mereka. Ya. Jadi misalkan adik-adik nih, tadi nih ada gambar Taurat nih adik-adik ya. Itu mereka dicoret-coret Tauratnya adik-adik, ditambah-tambahin. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal diharamkan, yang tadinya hukumannya begini diubah jadi begini, yang tadinya begitu jadi begono. Gitu adik-adik ya. Curang ya mereka ya adik-adik. Kalau misalkan kita lagi ujian aja nih, kan kita lagi pas nih di sekolah-sekolah banyak yang ujian semester kan ya. Kalau misalkan kalian ada soal dari guru, soalnya kalian coret-coret. Misalkan ada soal 10 dikali 200 sama dengan berapa? 10 dikali 200 sama dengan, kalian coret, diubah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Diubah dengan tangan kalian, ditip X, ditulis lagi sendiri. Kira-kira guru kalian marah nggak adik-adik? Kira-kira guru kalian marah nggak? Pasti marah ya. Pasti sangat-sangat marah. Bahkan kalian bisa dipanggil sama Pak Guru, dipanggil sama Bu Guru. Kenapa adik-adik? Karena kalian sudah mengubah soal-soal yang harusnya kalian kerjakan dengan sejujur-jujurnya, malah diubah-ubah di otak-atik. Nah, ini kitab suci yang Allah turunkan dia melalui perantara malaikat Jibril kepada manusia yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Sama mereka diubah-ubah adik-adik. Nah, ini namanya sifat yang tidak amanah dan sifat khianat. Bahaya nih adik-adik ya. Nah, mereka mengubah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dengan tulisan-tulisan mereka. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran yang menjadi kitab terakhir untuk umat manusia. Oh, Kak Vicky, jadi Al-Quran itu bukan cuma buat orang Islam doang. Bukan adik-adik. Al-Quran itu untuk semua manusia dan juga bangsa jin. Kalian tahu nggak di juz berapa ada surat namanya Al-Jin? Siapa yang bisa jawab? Atifah. Di juz berapa Atifah? Juz 29 ya. Masya Allah, kirain Kak Vicky mau jawab juz strawberry Ustadz. Enggak ya, juz 29. Barakallahu fi. Ya, juga untuk jin adik-adik. Oleh karena itu ada juga jin yang Islam, jin yang beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadi kitab yang tidak pernah bisa diubah-ubah oleh manusia. Adik-adik rahimakumullah, Al-Quran yang kita baca sekarang yang ada di rumah itu sama dengan Al-Quran yang Nabi Muhammad terima. Ayat-ayatnya bunyinya sama, ayat-ayatnya dibacanya juga sama. Ya, adik-adik rahimakumullah. Jadi tidak diubah-ubah sebagaimana kitab-kitab yang lain. Hal ini adik-adik Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah berfirman,
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah marah nih adik-adik ya. Kata Allah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, yaitu apa adik-adik? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan, ini adalah dari Allah, ini wahyu Allah nih. Padahal dia sendiri tadi yang menulis adik-adik, dia sendiri yang ngubah-ngubah, ya begitu. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah, dengan harga dunia yang sangat murah adik-adik. Maka Allah mengulangi lagi, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Di ayat ini Allah mengulangi kata celaka berapa kali adik-adik? Di ayat ini Allah ada berapa? Ada 3, ya, 3 kali Allah celakakan mereka. Subhanallah. Ya Allah, seram sekali ya. Kak Vicky gak habis pikir deh adik-adik ya. Ada manusia diciptakan sama Allah, dikasih rizki sama Allah, makan, minum dikasih Allah, mata, telinga, mulut, hidung, rambut, tangan, badan, semua dikasih oleh Allah. Tapi dia durhaka sama Allah. Udah dapat kitab suci, diubah-ubah sama mereka, diganti-ganti sama mereka. Ini kira-kira adik-adik, orang seperti ini nanti di akhirat gimana ya? Dijadiin orang penyet kayaknya sama malaikat di neraka nanti. Kalau di warung-warung ada ayam penyet, nanti ada di neraka tuh, misalkan siapa tuh manusia penyet, ya udah disiksa di neraka adik-adik, na'udzubillah ya. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman adik-adik, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, ini Allah yang ngomong loh adik-adik, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sebentar adik-adik, bismillah. Allah berjanji di dalam ayat Al-Hijr ini, ayat 9 adik-adik, surat Al-Hijr ayat 9, maksud Kak Vicky, bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Dari mulai Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat adik-adik, ya. Nah, Kak Vicky, terus caranya gimana Kak Vicky? Allah memelihara Al-Quran. Ada kabar gembira nih buat adik-adik ya. Caranya adalah Allah memberikan motivasi kepada siapa saja. Bukan Allah doang adik-adik, Nabi Muhammad juga memotivasi kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi siapa yang mau menghafal Al-Quran, maka Allah siapkan pahala yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibarat rumah, ya adik-adik, rumah yang bagus dan rumah yang jelek. Rumah yang bagus itu ibaratnya adalah manusia atau orang yang beriman seperti orang yang beriman, dia punya hafalan Quran. Ya, walaupun juz 30,
walaupun juz 29 atau juz 28 atau cuma 5 juz, ya adik-adik. Dan juga Allah mempermisalkan dengan rumah yang jelek. Rasulullah mempermisalkan dengan rumah yang jelek, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman tapi di dalam hatinya kosong, enggak ada hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'annya cuma surat Qulhu sama surat Wal Asr. Ya, cuma 2 surat doang. Udah gitu suratnya pendek-pendek adik-adik. Ya, jadi ya bagi siapa saja yang menghafalkan Al-Qur'an, dia telah menjaga Al-Qur'anul Karim. Lalu adik-adik rahimakumullah, Al-Qur'an ini spesial banget. Al-Qur'an itu setelah dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditulis, sudah digabungin, ya sudah disimpan, ya di dalam pelepah kurma, di batu atau di kayu-kayu adik-adik ditulis ayat-ayatnya. Lalu di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dikumpulkan menjadi satu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, dan disalin banyak sekali adik-adik. Nah, ada sebuah kejadian bahwa memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Al-Qur'an. Beberapa tahun yang lalu adik-adik ya. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia ada sebuah insiden, ada sebuah kejadian. Al-Qur'annya benar ayatnya, tapi terjemahannya salah adik-adik. Ya. Lalu selang berikutnya Al-Qur'annya ayatnya yang salah. Ayatnya salah tulis adik-adik, salah cetak. Langsung seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang tahu adik-adik laporan ke Departemen Agama. Difoto ayatnya, ya langsung disebarkan di sosial media. Akhirnya apa? Yang tadinya ayatnya salah akhirnya dibenerin lagi adik-adik rahimakumullah. Terus orang-orang yang berada di percetakan Al-Qur'an itu bukan orang-orang sembarangan adik-adik. Mereka adalah para ulama-ulama yang hafal Quran. Kalau misalkan mereka nulis sendiri Al-Qur'annya itu bisa adik-adik. Jadi mereka tuh hafal, terus mereka juga bisa nulis. Hebat nggak? Kita kadang cuma hafal doang, disuruh nulis bingung. Alif dulu apa lam dulu ya? Wawu dulu apa fa dulu? Gimana nih nulisnya? Gitu. Tapi kita ayatnya hafal, cuma nggak bisa nulisnya adik-adik rahimakumullah. Nah ya, itulah diantara cara-cara Allah memelihara Al-Quran. Karena dulu Injil, Taurat itu nggak ada yang menghafal adik-adik. Beda dengan Quran ya. Jadi sulit untuk diubah-ubah. Berikutnya, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah dengan benar. Nah ini penting adik-adik ya. Cara beriman yang benar kepada kitab-kitab Allah adalah kita percaya adik-adik. Kita percaya dan kita yakin bahwa Allah memang menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Kita harus yakin, kita harus percaya. Tetapi untuk di zaman kita sekarang ini, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita cukup mengamalkan Al-Quran saja, ya. Karena Zabur, Taurat, dan Injil sudah diubah-ubah isinya oleh orang-orang kafir. Kafiki. Kan kata kafiki tadi Taurat sama Injil Allah yang menurunkan. Kalau aku baca kitab Injil, boleh nggak? Terus aku bilang, ini Injilnya dari Allah. Boleh nggak?
Jawabannya enggak boleh adik-adik. Ya, karena Injil yang ada di orang-orang Nasrani sekarang sudah bukan Injil yang Allah turunkan ya ketika Nabi Isa masih hidup. Udah diubah-ubah sama mereka. Ya, begitu. Jadi kita umat muslim, umat Islam cukup satu saja kitab sucinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nggak usah kita baca Zabur, baca Taurat, atau baca Injil. Kecuali mau jadi ustadz atau mau jadi ustadzah. Ya. Contoh misalkan ada orang-orang yang mereka berdakwah di negeri-negeri orang-orang Nasrani. Mereka belajar dulu tuh adik-adik kitab Injil, tapi bukan untuk mengimani, untuk mencari bagaimana bahwa orang-orang Nasrani itu tuh salah. Mereka tuh harusnya ikut sama Al-Quran, bukan ikut Injil yang sekarang ini, ya. Begitu. Berikutnya adik-adik, beriman atau iman kepada Al-Quran itu ada 4 perkara. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Yang kedua, beriman dengan nama-namanya. Ya, seperti Al-Furqan. Al-Furqan artinya itu pembeda. Atau Az-Zikr, yaitu disebutkan Az-Zikr itu yang selalu dibaca, yang selalu diingat, ya. Lalu Asy-Syifa, syifa itu obat. Al-Mau'izah, yaitu artinya nasihat. Al-Huda, petunjuk. Alkitab, yang dibukukan adik-adik. At-Tanzil, yang diturunkan oleh Allah. Al-Busyra, kabar gembira, dan lain-lain. Ya, seorang ulama menyebutkan bahwa nama-nama Al-Quran itu ada 90-an adik-adik. Banyak namanya. Cuma Kak Vicky cuma naruhnya di sini cuma ada berapa? Al-Furqan, Az-Zikr, Asy-Syifa, Al-Mau'izah, Al-Huda, Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Busyra. Cuma ada 8 aja adik-adik ya. Kalau ditulis semua ntar nggak muat. Lalu yang ketiga, membenarkan setiap kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Misalkan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran ada buah di neraka. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran di neraka itu ada buah namanya buah zakum. Ada yang pernah dengar nggak adik-adik buah zakum? Atifah pernah dengar? Bentuknya kayak apa Atifah buah zakum itu? Kepala setan. Ih, pinter, Masya Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran buah zakum itu ya kayak kepala setan adik-adik. Itu makanan orang-orang yang nanti masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, itu kan kejadiannya nanti. Kita harus beriman. Ya, kita harus membenarkan. Iya benar, di neraka itu kata Allah ada pohon zakum atau buah zakum. Nanti dimakanin tuh buah zakum itu sama penduduk neraka. Betul adik-adik. Ya. Lalu itu kisah tentang yang akan datang. Kisah yang masa lalu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ya adik-adik rahimakumullah iblis diusir dari surga. Gara-gara apa adik-adik iblis diusir sama Allah dari surga? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ayo siapa yang bisa jawab? Betul. Iya. Jawabannya karena iblis tidak mentaati perintah Allah yang mana iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Ya, iblisnya nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin kata Allah. Ya, dia sombong, dia ogah. Ya, ngapain saya sujud sama Nabi Adam? Orang Nabi Adam aja diciptain dari tanah,
aku nih diciptain dari api. Khalaqatahu min tin, atau iblis khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya, wahai Allah, kamu ciptakan Nabi Adam dari tanah, aku diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah. Masya Allah, sombong adik-adik ya. Nah, kita harus mengimaninya. Iya benar, Allah itu mengabarkan iblis sombong, iblis kafir, iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam. Iblis melanggar perintah Allah. Lalu yang penting, yang keempat adik-adik, mengamalkan isinya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah hanya kepada Allah, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqahum apa? Ya dalam surat Al-Baqarah, qadarullah nih Kak Fikir lagi nggak ingat nih ya. Begitu. Ya, itu contoh perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid. Ya, maka kita amalkan. Jangan kita berbuat syirik. Gitu adik-adik. Berikutnya adab-adab kepada Al-Qur'an. Nah, siapa yang mau baca nih adik-adik? Adab-adab kepada Al-Qur'an. Silakan. Sebut namanya. Saya tuh siapa? Ibrahim. Ayo Ibrahim baca. Adab-adab kepada Al-Quran. Berwudu sebelum membacanya. Membersihkan mulut sebelum membacanya. Tidak membacanya dengan menghadap kiblat. Iya, cukup Ibrahim. Cukup dulu, 3 dulu ya. Ya, cukup 3 dulu, nanti gantian yang lain. Adik-adik, adab dalam kepada Al-Quran itu berwudu sebelum membacanya. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang bersuci. Adabnya kita tuh wudu dulu, baru pegang Quran. Jangan habis pipis, habis tiba-tiba langsung pegang Quran. Wudu dulu, adabnya begitu adik-adik ya. Lalu yang kedua, kalau mau baca Quran mulutnya dibersihin, gosok gigi. Apalagi udah 3 hari nggak gosok gigi, ya Allah, itu mulut apa penuh dengan bakteri. Pasti kalau lagi baca Quran mulutnya kurang enak adik-adik ya. Yang ketiga, membacanya menghadap kiblat. Nah ya. Tapi Kak Vicky, kalau kita baca Quran nggak menghadap kiblat boleh? Boleh adik-adik ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, berikutnya setelah Ibrahim siapa lagi yang mau baca? Sebut namanya. Ya, silakan. Siapa tadi namanya? Lutfia. Lutfia. Yang mana nih yang Lutfia nih? Oh, Sofia. Oh iya, Sofia dulu deh. Silakan Sofia. Yang keempat. Membaca ta'awudz sebelum membacanya. Membaca dengan tajwid. Membaca artinya. Iya Sofia, bagus ya. 3-3 ya. Adik-adik, berikutnya yang keempat adalah membaca ta'awudz. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk ketika kita baca Quran. Karena penting adik-adik ya. Lalu yang kelima, membacanya dengan tajwid. Nah, adik-adik belajar Al-Qur'an itu penting sejak kecil ya. Kak Vicky itu suka ngajarin orang-orang dewasa dan ada yang sudah tua-tua adik-adik, yang sudah tua. Mereka nyesel banget. Kenapa baru ketika sudah tua baru belajar ngaji? Kenapa nggak dari dulu? Nah, itu adik-adik ya. Dan yang
Keenam, membaca artinya. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita habis baca Quran, bagusnya kita baca artinya. Nah, kalau semakin bagus lagi, biar kita cepat, kita belajar bahasa Arab. Jadi kita tuh bisa tahu tuh kita lagi baca artinya apa. Berikutnya setelah Sofia, siapa lagi yang mau baca nih? Lutfia. Lutfia, silakan. Membaguskan suara saat membacanya, membuka halaman dengan baik, dan meletakkannya di sembarang apalagi di lantai. Terus satu lagi. Memegang Al-Quran dengan penuh kebanggaan dan penghormatan. Iya, jazakillahu khairan Lutfia. Adik-adik, berikutnya membaguskan suara saat membacanya. Nggak boleh kita baca Quran kayak orang lagi ngedumel, kayak orang lagi ngambek. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu masa baca Qurannya? Ya. Ya begitu. Kak Vicky pernah adik-adik ya dengar lagi sholat subuh ya. Lagi sholat subuh, imamnya baca Qurannya kayak orang ngantuk. Ya Allah, jadinya Kak Vicky nggak konsentrasi adik-adik. Baca Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Padahal kalau kita sholat, kita lagi ngadep siapa adik-adik? Kalau kita lagi sholat, kita ngadep Allah. Ya kan ya? Kita kalau lagi ngadep Allah. Kalau kita lagi belajar ngaji aja adik-adik nih, kita lagi belajar ngaji nih di TPA, di sekolah atau di rumah, baca Iqra, baca Ummi, baca Quran. Kalau kita bacanya kayak gitu, kira-kira gurunya marah apa enggak adik-adik? Marah enggak adik-adik? Marah lah. Ya, kamu salah bacanya. Itu bacanya harusnya panjang, ini pendek. Kamu bacanya kayak orang malas. Wah, pasti gitu. Ya, maka kita harus membaguskan suara kita saat membaca Quran. Ya. Lalu ini yang penting nih buat adik-adik nih. Ya, membuka halaman Quran itu harus dengan baik. Ya, nggak boleh buka Quran asal-asalan kayak gini nih adik-adik. Ini Al-Quran nih adik-adik nih. Bukannya waduh, udah kayak orang ngapain buka Qurannya cepet-cepet. Buka Quran pelan-pelan. Satu-satu pelan-pelan, penuh dengan kelembutan ya adik-adik ya. Begitu. Lalu tidak meletakkannya sembarangan apalagi di lantai. Nggak boleh sembarangan naruh Quran. Naruhnya di lantai. Udah gitu ada najisnya, ada kotoran cicaknya, ada kotoran apa lagi? Kotoran-kotoran bekas makanan. Ya Allah adik-adik ya. Makanya bagusnya adik-adik Al-Quran itu diletakkan di tempat-tempat yang khusus ya. Di atas lemari atau di tempat yang bagus ya. Begitu. Kalau kita naruh uang aja harus diberangkas. Masa Quran naruhnya sembarangan adik-adik ya. Di tempat-tempat yang tinggi ya. Dan juga adik-adik nih, Kak Vicky mau kasih nasihat juga. Al-Quran nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Ini apa nih adik-adik? Ini apa tadi? Ini apa? Al-Quran. Kalau ini apa? Iqra. Ya. Ini Quran. Ini Quran adik-adik. Ini Iqra ditumpuk begini. Boleh nggak? Nggak boleh. Iqra-nya yang di bawah, Al-Qur'annya yang di atas. Itu yang benar adik-adik. Terus lagi nih kadang-kadang nih di tempat Kak Vicky nih di TPA, kalau naruh Qur'annya kalau lagi bersila di atas kaki adik-adik. Ya Allah, nggak boleh ya. Nggak boleh adik-adik ya. Jangan taruh di atas kaki. Kakinya
ya, dijauhkan dari Al-Qur'an. Dan yang terakhir, memegang Al-Qur'an dengan penuh kebanggaan dan penghormatan. Ya, adik-adik ya. Kalau bawa Quran itu harus bangga adik-adik. Nggak boleh malu, ya. Apalagi Kak Vicky suka lihatnya adik-adik. Ada temen-temen yang kalau megang Quran suka dimain-mainin gini nih. Tuing, 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 tuing gitu. Ih, nggak bagus adik-adik ya. Ini Kak Vicky cuma contohin aja ya. Itu nggak boleh ya. Itu dihindari. Soalnya nanti kalau Qurannya jatuh, rusak, nah, dosa kita nanti adik-adik. Karena tidak menghormati Al-Quran. Nah, adik-adik ya, sudah 50 menit ya. Waktu kita sudah habis. Mungkin hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai di sini adik-adik ada yang mau tanya nggak? Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Atifah, mau tanya apa nak? Buru-burunya seperti apa dulu Atifah? Misalnya lagi mau pergi. Jadi kalau Qurannya di atas meja, tapi di mejanya ada kotoran. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, kotoran itu ada kotoran yang najis, ada kotoran yang suci. Nah, kotoran yang suci ini ada dua model. Dia berbau, ada yang tidak berbau. Kalau kotoran itu dia bau ya, dia bisa menyebabkan rusak Qur'annya, jadi bau segala macam, itu kita hindari. Apalagi ada najis. Nah, begitu. Itu harus kita hindari. Terus gimana? Ya nggak usah buru-buru Atifah ya. Pelan-pelan aja ya. Nggak usah buru-buru. Kecuali darurat. Darurat. Contoh nih adik-adik. Kalian sedang safar, bawa tas, ya sendirian nih, misalkan ya bawa tas. Nih Kak Vicky pernah ngalamin sendiri, bawa tas. Tasnya itu isinya ada laptop, ada handphone, ada uang, ada benda-benda berharga, dan ada Al-Qur'annya. Kalau Kak Vicky taruh Qur'annya di luar atau tasnya di luar, bisa-bisa hilang adik-adik, ya. Maka dalam kasus ini kita boleh bawa Qur'annya ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC karena darurat ya. Begitu Tifa ya. Nah, cuma kalau misalkan kita melakukan kesalahan karena tidak sengaja, maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah itu tidak membebani dengan sesuatu apa yang kita tidak mampu. Jadi insya Allah ya tidak masalah selama kita tidak sengaja. Ada yang lain? Wa jazakillahu khairan. Silakan Lutfiah. Lutfiah mau nanya apa? Pak, emang kalau kitab Taurat gitu dia nggak ada tulisan Arabnya ya? Iya, jadi kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan kepada Bani Israel adik-adik. Bani Israel itu bahasanya bahasa Ibrani. Ya, jadi bukan bahasa Arab. Gitu adik-adik rahimakumullah. Jadi bukan tulisan Arab, dia tulisan Ibrani. Bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Ya. Ada yang lain? Satu lagi? Silakan. Wa jazakumullahu khairan. Udah tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya sudah, baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.